Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ada seorang laki-laki meninggal dunia. Saat dia meninggal, dia masih memiliki ibu kandung. Sudah memiliki istri dan memiliki 4 orang anak kandung. 1 perempuan dan 3 laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi warisnya? Apakah ibu kandung masih termasuk ahli waris atau bukan? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa dalam Islam itu ahli waris terbagi menjadi 2 kategori ditinjau dari apakah dapat atau tidak, yaitu ahli waris inti dan ahli waris tambahan. Ahli waris inti itu adalah 1, orang tua kandung, bapak dan ibu kandung almarhum. Kemudian pasangan sah almarhum baik suami maupun istri. Yang ketiga adalah anak kandung baik laki-laki maupun perempuan. Maka jika ada orang meninggal dunia dan 3 unsur ini masih ada semua, saya ulangi, orang tua kandung almarhum baik ibu dan bapaknya, kemudian pasangan sah suami maupun istri, dan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dari pernikahan manapun. Misalkan pernah menikah lebih dari sekali, yang penting dianggap anak kandung. Maka semua unsur tadi ini ketika ada semuanya, maka mereka akan menjadi ahli waris semua yang keberadaannya tidak saling menghalangi dan menutupi ahli waris lainnya. Dari ketiga unsur tadi. Misalkan tadi dalam pertanyaan ini ya, ada seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya ibu, ya berarti ibunya ahli waris. Tapi dia sudah punya anak kandung, iya, walaupun punya anak kandung, ibu tetap ahli waris. Tapi dia masih punya istri yang sah juga, iya. Artinya 3 unsur ini semuanya adalah ahli waris yang kesemuanya dalam satu waktu mendapatkan porsi hak warisnya masing-masing. Jadi walaupun yang meninggal itu sudah punya anak, maka ibu kandungnya tetap sebagai ahli waris, gitu. Karena ibu atau orang tua, anak kandung, pasangan sah itu merupakan ahli waris inti yang keberadaan mereka jika ada semuanya itu masing-masing punya porsinya dan tidak saling menghalangi dan menutupi hak waris yang lain, gitu. Nah, yang kedua ada ahli waris yang namanya ahli waris tambahan. Ahli waris tambahan itu teman-teman sekalian bisa saudara kandung, bisa keponakan, bisa paman, bisa sepupu, bisa kakek, nenek, bisa cucu. Itu semuanya juga masuk dalam kategori ahli waris, namun dimasukkan ke dalam ahli waris tambahan. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang meninggal dunia dan yang meninggal itu memiliki anak laki-laki kandung, maka sudah pasti saudara kandung almarhum tercoret atau tertutup atau terhijab dari hak waris. Walaupun secara umum saudara kandung itu ya termasuk bagian dari ahli waris. Namun karena ada anak laki-laki, maka ahli waris tambahan seperti saudara kandung tadi tertutup dari hak warisnya. Oke, baik. Saya kembali kepada permasalahan yang ada di kolom komentar ini. Jadi ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia punya ibu kandung. Maka ibu kandungnya mendapatkan 1/6 dari harta yang dimiliki oleh almarhum, gitu. Kemudian ada istri sahnya. Istri mendapatkan 1/8 dari harta yang murni dimiliki oleh almarhum, gitu. Baru kemudian sisanya semuanya setelah diambil 1/6, setelah diambil 1/8, sisanya untuk 4 orang anak. Lah 4 orang anak ini karena ada 1 yang perempuan, maka anak laki-laki yang 3 dikalikan 2, anak perempuan 1 dikalikan 1, gitu. Berarti kalau anak laki-laki 3 dikalikan 2 maka menjadi 6, anak perempuan 1 dikalikan 1 menjadi 1. Berarti seakan-akan ada 7 orang anak. Nah, sisa harta setelah diambil 1/6 untuk ibu kandung almarhum, 1/8 untuk istri almarhum, maka sisanya tadi dibagi 7. Bagi 7 ya. Bagi 7 itu berarti masing-masing anak laki-laki mengambil 2 bagian, ngambil 2 bagian, ngambil 2 bagian, dan 1 bagian untuk anak perempuannya, gitu. Itu jika sudah diketahui bahwa harta dalam rumah tangga almarhum itu murni milik almarhum. Namun jika ternyata harta dalam rumah tangga mereka itu adalah harta bersama antara suami istri, taruhlah suami bekerja, istri juga bekerja,
istri berpenghasilan dan suami berpenghasilan, atau harta itu adalah harta kesepakatan suami yang bekerja kemudian dia membuat kesepakatan dengan istrinya, saya bekerja, kamu di rumah, tapi setiap harta yang saya miliki menjadi harta kita bersama. Ya, berarti itu adalah harta berdua suami istri. Nah, kalau memang ada indikasi dari semua yang kita sebutkan tadi, maka sebelum pembagian waris dilakukan dulu pemisahan aset antara aset suami dan aset istri. Setelah jelas adanya pemisahan aset, baru proses pembagian waris dilakukan. Namun kalau memang tidak ada indikasi harta bersama, maka murni milik suami. Nah, kalau murni milik suami, maka otomatis langsung dibagi waris bagaimana yang saya sebutkan di depan tadi. Wallahu a'lam bishawab.